Nabila Putri. Saya Aisyah Salsabila Safitri. Saya Mukfira Nursyahani. Saya Rafael Ahmad. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan tentang klasifikasi biaya oleh kelompok kami. Klasifikasi biaya terbagi menjadi 5. Yang pertama, biaya berdasarkan produk. Nah, biaya berdasarkan produk itu terbagi menjadi 2, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Nah, biaya produksi yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan baku langsung yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai. Contohnya, kayu untuk membuat meja, tepung untuk membuat roti, kain untuk membuat baju, dan besi untuk membuat mobil. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang merubah atau mengkonveksi bahan baku langsung menjadi produk sampai selesai. Contohnya, gaji tukang kayu untuk membuat meja, upah penjahit yang menjahit baju, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang dikeluarkan selain biaya tenaga langsung dan biaya bahan baku langsung. Yang pastinya biaya overhead pabrik ini berkontribusi dalam menyelesaikan produk hingga selesai. Nah, biaya overhead pabrik terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Biaya bahan baku tidak langsung yaitu bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk, tetapi pemakaiannya relatif sedikit atau dikatakan sebagai bahan penolong. Contohnya, paku, lem, cat, benang, dan amunisi. Nah, yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja yang tidak ikut secara langsung dalam memproduksi produk hingga selesai. Contohnya, gaji mandor, gaji bagian pemeliharaan mesin, gaji bagian pengawas, satpam, dan supervisi. Nah, yang ketiga, biaya tidak langsung lainnya yaitu biaya selain bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung yang mempunyai kontribusi dalam penyelesaian produk selesai. Contohnya, biaya listrik pabrik, biaya penyusutan, PBB listrik, dan biaya air. Nah, setelah biaya produksi, yang kedua ada biaya non-produksi, yaitu biaya yang tidak terkait sama sekali dengan proses produksi, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi. Biaya pemasaran yaitu biaya yang dikeluarkan jika produk selesai diproduksi atau ingin dipasarkan. Contohnya, beban iklan, sampel produk, gaji bagian karyawan pemasaran, hingga biaya pembuatan brosur. Nah, yang kedua biaya administrasi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, gaji karyawan bagian administrasi, biaya alat tulis komputer, gaji manajer, dan penggunaan langganan software aplikasi. Yang kedua ada biaya berdasarkan departemen. Biaya berdasarkan departemen terbagi menjadi 2. Yang pertama ada departemen produksi atau biaya langsung departemen, yaitu unit dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi barang dan jasa, di mana biaya yang terjadi pada departemen ini dilakukan seluruhnya secara langsung kepada barang dan jasa yang diproduk. Contoh dari departemen produksi yaitu gaji mandor pabrik yang digunakan oleh departemen bersangkutan, departemen perakitan mobil di pabrik otomotif, departemen penggilingan gandum di pabrik roti, departemen akuntansi keuangan. Selanjutnya ada departemen pendukung, yaitu unit pada perusahaan yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi, di mana departemen pendukung memberikan jasanya kepada departemen lain di dalam perusahaan, baik itu pada departemen produksi ataupun departemen pendukung lainnya. Contohnya yaitu ada departemen pemeliharaan, departemen pemakaman pabrik, departemen kebersihan, departemen IT, departemen biaya penyusutan, dan asuransi. Yang ketiga, biaya berdasarkan volume. Biaya berdasarkan volume terdiri menjadi 3. Yang pertama, biaya variabel, yaitu biaya yang totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, upah lembur, perlengkapan, dan bahan bakar. Yang kedua, ada biaya letak, yaitu biaya yang totalnya tidak berubah-ubah walaupun jumlah yang diproduksi berubah dalam kapasitas normal. Contohnya, gaji supervisor, biaya pembelian mesin, pemeliharaan dan perbaikan gedung, amortisasi, paten. Dan yang ketiga, biaya semi, yaitu biaya yang mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel, di mana biaya tersebut ada yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas dan ada unsur jumlah tetapnya. Biaya semi ini dapat dikelompokkan menjadi 2 elemen biaya. Yang pertama, biaya semi tetap adalah jenis biaya yang tidak sepenuhnya tetap, melainkan berubah secara tetap secara bertahap seiring dengan perubahan volume aktivitas atau produksi. Contohnya,
gaji supervisor tambahan, biaya listrik tambahan, biaya keamanan naik, repot melebihi batas, perawatan mesin ekstra. Dan yang kedua, biaya semi variabel adalah biaya yang dapat tetap konstan dalam rentang waktu tertentu dalam aktivitas tetapi berubah setelah batas tertentu tercapai. Contohnya bahan baku, upah kerja langsung, listrik mesin produksi, biaya keamanan, dan biaya kirim produk. Yang keempat ada biaya berdasarkan jangka waktu manfaat. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengeluaran modal, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam jangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Contohnya ada pembelian mesin pabrik, pembelian kendaraan operasional, pembangunan gedung kantor, pembelian komputer baru, dan renovasi gedung. Yang selanjutnya yang kedua ada pengeluaran pendapatan, yaitu biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contohnya ada biaya listrik, gaji karyawan, biaya perbaikan mesin ringan, biaya bahan bakar kendaraan, dan biaya ATK kantor. Ada biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Biaya ini itu terbagi menjadi dua, yaitu biaya relevan dan juga biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang dan berbeda jumlahnya antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Artinya biaya ini dapat berubah sesuai dengan keputusan yang diambil. Biaya relevan itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu biaya diferensial, biaya kesempatan, dan juga biaya tersamar. Biaya diferensial adalah perbedaan atau selisih biaya antara dua alternatif atau lebih. Contohnya selisih biaya baku dua alternatif produk, selisih gaji lembur, selisih biaya sewa ketika lokasi, selisih biaya transport, dan selisih harga bahan. Yang kedua ada biaya kesempatan, yaitu sejumlah pendapatan atau manfaat lain yang akan hilang jika kita memilih salah satu alternatif. Contohnya adalah pendapatan sewa yang hilang, keuntungan usaha lain, bunga tabungan, waktu kerja yang hilang, dan pendapatan jual tanah. Yang ketiga ada biaya tersamar, yaitu biaya yang tidak tercatat di dalam akuntansi tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah waktu pemilik yang dipakai mengurus usaha, pemakaian kendaraan pribadi untuk operasional, pemakaian rumah pribadi sebagai kantor, dan modal sendiri tanpa bunga serta tenaga keluarga. Ada biaya tidak relevan, yang mana biaya tidak relevan itu adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh suatu pengambilan keputusan dan jumlahnya tidak dapat berubah tanpa memperlihatkan alternatif yang dipilih. Biaya tidak relevan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu biaya terbenam dan juga biaya masa lalu. Biaya terbenam adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat digunakan lagi dan untuk pengambilan keputusan, sedangkan biaya masa lalu adalah biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya dan tidak dapat mempengaruhi keputusan yang baru. Contoh biaya terbenam adalah biaya produk yang sudah selesai, biaya promosi lama untuk produk yang gagal, biaya pembelian mesin rusak yang tak bisa dipakai, biaya pelatihan karyawan yang sudah keluar, serta biaya perbaikan gedung yang sudah dilakukan. Dan contoh untuk biaya masa lalu adalah biaya pembelian kendaraan tahun lalu, biaya pembangunan gedung tahun sebelumnya, gaji bulan lalu yang sudah dibayar, biaya perawatan mesin tahun lalu, serta biaya penyusutan peralatan tahun lalu. Sekian penjelasan tentang klasifikasi biaya dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.